Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video ini saya akan menjelaskan tentang atom Dalton. Atom Dalton adalah bagian terkecil dari suatu unsur dan tidak dapat dibagi lagi. Atom sejenis mempunyai sifat yang sama, sedangkan atom-atom dengan unsur tidak sejenis memiliki sifat yang berbeda. Dalam reaksi kimia terjadi penggabungan atau pemisahan atom. Atom dapat bergabung dengan atom yang lain dengan membentuk molekul dengan memperbandingkan bulat dan sederhana. Teori atom Dalton adalah teori yang mengenai atom yang dikemukakan oleh ilmuwan berkebangsaan Inggris, yaitu John Dalton pada tahun 1808. John Dalton mengemukakan teorinya tentang materi atom yang dipublikasikan dalam A New System of Chemical Biology berdasarkan penelitian dan hasil-hasil perbandingannya. Dalton menyimpulkan sebagai berikut. Teori atom Dalton, meskipun teori atom milik John Dalton masih mempunyai kekurangan, tetapi Dalton merupakan bapak pencetus teori atom modern. Dan yang lebih penting lagi, teori atom Dalton mampu menjelaskan hukum kekekalan massa Lavoisier, massa zat sebelum dan sesudah reaksi sama, dan hukum perbandingan tetap Roussy. Perbandingan massa unsur-unsur dalam suatu senyawa adalah tetap dan tertentu. Nah, mungkin terima kasih. Selanjutnya bisa dilanjutkan dengan yang lain. Teori atom Thomson. Partikel yang bermuatan negatif atau elektron inilah yang akan memuat isi dari teori atom Thomson. Isi dari teori atom yang dimiliki oleh Thomson adalah sebagai berikut: sebuah bola pejal atau bola biliar yang bermuatan positif yang memuat beberapa partikel bermuatan negatif atau elektron. Oleh sebab itu, elektron-elektron ini akan tersebar pada bola seperti kismis pada roti. Secara garis besar, teori Thomson dapat disimpulkan menjadi beberapa garis besar. Berikut inti dari teori atom Thomson. Atom bukanlah bagian terkecil dari suatu zat. Massa elektron atom lebih kecil dari massa atom. Secara keseluruhan, atom bersifat netral. Hal ini dikarenakan muatan atom positif dan negatif yang ada pada atom sama, dan suatu atom tidak memiliki muatan positif dan negatif yang berlebihan. Atom dengan muatan positif akan tersebar secara merata ke seluruh bagian atom. Kemudian atom itu dinetralkan oleh elektron-elektron tersebar di antara muatan positif. Teori atom Rutherford. Teori atom yang ditemukan oleh Rutherford ini berasal dari sebuah eksperimen penembakan inti atom lempengan emas dengan partikel alfa, yaitu sebuah partikel dengan massa 4 kali massa atom hidrogen dan muatan positif sebesar 2 kali muatan elektron. Eksperimen ini dinamakan Geiger-Marsden. Lalu teori atom ini memiliki beberapa inti atau garis besarnya, yang diantaranya yaitu: yang pertama adalah atom terdiri atas inti atom yang bermuatan positif dan dikelilingi elektron-elektron yang bermuatan negatif, seperti model tata surya. Terus yang kedua ada atom bersifat netral karena muatan positif sebanding dengan muatan negatif. Lalu yang ketiga ada selama mengitari inti gaya sentripetal pada elektron terbentuk oleh gaya tarik-menarik antara elektron dengan gaya inti atom, atau bisa disebut dengan gaya Coulomb. Dan yang terakhir ada sebagian besar volume atom adalah ruang kosong. Hal itu disebabkan oleh jari-jari inti atom jauh lebih kecil dari jari-jari atom. Nah, meskipun teori atom Rutherford ini sudah menggugurkan gagasan teori atom Thomson, tapi masih memiliki beberapa kelemahan atau kekurangan. Yang diantaranya adalah yang pertama yaitu teori atom ini tidak bisa mendeskripsikan cara rotasi dari inti atom dan letak dari elektron. Lalu yang kedua ada teori atom ini tidak bisa mendeskripsikan spektrum garis yang ada pada atom hidrogen. Dan yang terakhir adalah
energi atom menjadi tidak stabil karena elektron yang bergerak akan memancarkan energi. Teori atom Bohr. Inti dari teori atom Bohr dapat disimpulkan menjadi 4 inti, yaitu elektron ini mengelilingi atom pada orbit tertentu. Selama berada dalam lintasan, energi elektron tetap sehingga tidak ada energi yang diserap atau dipancarkan. Elektron hanya bisa berpindah dari suatu kulit ke kulit lainnya dengan menyerap atau memancarkan energi. Oke, kita lanjut ke teori atom mekanika kuantum dari Werner Heisenberg dan Erwin Schrödinger. Perkembangan teori atom modern berdasarkan hipotesis de Broglie. Menurut Louis de Broglie, berlaku sifat dualisme pada elektron, yaitu elektron bukan hanya sekedar sebagai partikel, tetapi juga sebagai gelombang. Dengan kata lain, elektron akan bergerak seperti gelombang dan memiliki lintasan yang juga merupakan gelombang. Alasan mekanika kuantum dikembangkan adalah untuk menyempurnakan teori atom Bohr. Teori mekanika kuantum disempurnakan oleh Erwin Schrödinger yang merupakan fisikawan dari Austria dan peraih Nobel dari fisika pada tahun 1933.